Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada video ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imade Putrajaya, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Kaliangat, Kabupaten Buleleng tahun 2024. Pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun Menuntun memiliki arti membimbing dan mengarahkan anak agar dapat mencapai potensinya secara maksimal. Mari kita ingat kembali semboyan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Seorang pendidik haruslah menjadi teladan bagi muridnya yang menunjukkan sikap dan perilaku yang baik agar ditiru oleh muridnya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Seorang pendidik haruslah berada di tengah-tengah muridnya dan membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Dan yang terakhir adalah Tut Uri Handayani. Seorang pendidik haruslah berada di belakang muridnya, memberikan dorongan dan semangat kepada muridnya. Dalam menuntun juga memperhatikan kodrat keadaan. Yang pertama adalah kodrat alam. Anak dilahirkan dengan potensi dan bakat bawaan yang unik. Pendidikan haruslah menumbuh kembangkan kodrat alam ini dengan memberikan kebebasan dan ruang untuk anak bereksplorasi. Dan yang kedua adalah kodrat zaman. Pendidikan haruslah relevan dengan kebutuhan zaman. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin masa depan yang mampu menjawab tantangan zamannya. Untuk itu, anak-anak harus dibekali dengan keterampilan abad ke-21. Kemudian selanjutnya ada sistem Among. Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah Among untuk menggambarkan hubungan ideal antara pendidik dan anak. Among berarti membimbing dengan penuh kasih sayang. Pendidik haruslah menjadi sosok yang dapat dipercaya dan dihormati oleh anak. Kemudian pendidikan berhamba pada anak. Yang pertama adalah anak dilihat sebagai individu yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah pendidik memiliki peran sebagai pelayan untuk membantu perkembangan anak. Pendidikan berpusat pada anak. Yang pertama, anak menjadi pusat dari kegiatan belajar dengan mengutamakan kebutuhan dan minat anak. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan mendukung proses belajar anak. Nah, berikut saya lampirkan praktek baik kontekstualisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di SD Negeri 3 Kaliangat yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah learning on the wall. Jadi siswa membuat karya pada kertas manila sesuai dengan materi yang dipelajari, kemudian siswa menempel hasil karya tersebut pada dinding, kemudian siswa belajar dari dinding. Nah, itulah yang disebut dengan learning on the wall, belajar di dinding. Kemudian yang kedua adalah geladi, gerakan literasi digital. Nah, geladi ini menggunakan pendekatan digital dalam proses pembelajaran. Siswa mempelajari suatu materi dari Chromebook. Selain itu, dalam melakukan penilaian menggunakan Google Formulir dengan metode kunci Chromebook. Kemudian yang selanjutnya adalah menari, membaca nyaring setiap hari. Jadi kegiatan ini dilakukan setiap hari sebelum memulai proses pembelajaran. Siswa diajak membaca selama 15 menit. Dan yang terakhir adalah cikal. Siswa memahami suatu materi dengan menuangkan ke dalam sebuah lagu dengan backsound becak-becak. Dari praktek baik tersebut, siswa dapat bereksplorasi seluas-luasnya sehingga pendidikan dapat berpusat pada anak. Kemudian tantangan.
Tantangan yang dihadapi yang pertama adalah kesiapan guru. Guru perlu memiliki keterampilan yang berbeda, seperti memfasilitasi, membimbing, dan mengamati murid dalam proses pembelajaran. Tantangan yang kedua adalah penilaian. Penilaian harus berfokus pada perkembangan anak secara holistik, bukan hanya pada pencapaian akademik saja. Dan tantangan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua. Orang tua perlu memahami peran mereka dalam mendukung dan mendampingi pembelajaran anak di rumah. Yang selanjutnya solusi. Solusi yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru, memberikan pelatihan dan workshop tentang pendidikan kepada guru, mendorong guru untuk berkolaborasi dan berbagi praktek baik. Solusi yang berikutnya adalah metode penilaian, menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur perkembangan anak secara holistik. Dan solusi yang terakhir adalah melibatkan orang tua, memberikan edukasi kepada orang tua untuk mendukung pembelajaran anak di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.